Baiklah, perkenalkan nama saya Dirmanto Simanjuntak, NIM 1855201093. Saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan yang terdiri dari volume data dalam jumlah yang besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database. Yang membedakannya di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS, yaitu Database Management System pada umumnya. Untuk sejarah dan perkembangan Big Data, Big Data mulanya diperkenalkan oleh seorang ahli analisis industri yang bernama Dong Lenny pada tahun 2000-an. Lenny menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang besar yang pada saat ini menjadi karakteristiknya, yaitu bisa disebut dengan 3V: volume, velocity, dan variety. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai layanan online mengumpulkan berbagai data dari usernya, Facebook dan YouTube misalnya. Kemudian pada tahun 2005, berbagai pengembangan software open source untuk menganalisis data ini dibuat, seperti Hadoop dan NoSQL. Pada saat ini pula, membuat data yang sangat besar ini dapat dianalisis lebih baik. Teknologi ini memungkinkan data yang besar diolah secara murah dan juga mudah disimpan. Kemudian Big Data terus berkembang pada era perkembangan IoT. IoT yaitu Internet of Things. Pada era ini, berbagai data user dikumpulkan pada server untuk mendapatkan informasi yang berharga bagi para konsumen IoT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen Big Data. Elemen Big Data terdiri menjadi 4 bagian, yaitu volume, velocity, variety, dan variabilitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang volume. Volume adalah data yang dimiliki oleh Big Data yang memiliki kapasitas yang besar. Mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Yang kedua, velocity adalah kecepatan data transfer yang sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data yang efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis sesuai disk. Lalu yang ketiga adalah variety. Variety adalah jenis variasi yang dimiliki oleh Big Data. Lebih banyak menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, video, dan audio. Merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain dari 3V di atas, ada 2V lain yang merupakan bagian dari Big Data itu sendiri, yaitu value dan veracity. Untuk value merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Hal tersebut dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang besar. Untuk veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data. Jadi mengacu pada kualitas data tersebut dan dapat berasal dari berbagai sumber
sehingga perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang bisa lepas kendali. Selanjutnya, variabilitas. Selain meningkatkan kecepatan dan keberagaman data, aliran data dapat sangat tidak konsisten dengan puncak periodik. Pemuatan data puncak yang dipicu peristiwa harian dan musiman dapat begitu menantang untuk dikelola. Itulah elemen-elemen yang ada pada big data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dedi Fernando. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dedi Fernando Halaman Pengabean. Di sini saya akan menjelaskan sedikit arti karir relate knowledge. Arti dari karir relate knowledge ialah pengetahuan terkait karir. Pengetahuan terkait karir itu terbagi menjadi 11. Yang pertama ialah analisis data. Analisis data yaitu untuk mengevaluasi dokumen, rencana bisnis, proses bisnis, dan sistem untuk menemukan perbaikan. Dan yang kedua ialah analisis data bisnis. Analisis data bisnis itu menggunakan teknologi big data untuk menemukan, menganalisis, dan menentukan KPI. Yang ketiga ialah analisis intelijen bisnis. Ini adalah yang komparatif, termasuk aplikasi, infrastruktur alat, metodologi, dan praktik terbaik untuk menganalisis, melaporkan, mengelola, dan menawarkan informasi terkait tentang bisnis. Yang keempat ialah analisis data. Analisis data ialah mengumpulkan, membersihkan, memanipulasi, memproses dan menganalisis data, dan menyiapkan laporan tentang bagan, dashboard, dan tampilan lainnya. Yang kelima ialah analisis data besar. Analisis data besar adalah analisis data yang bekerja dengan analisis big data. Analisis data tingkat lanjut termasuk metode prediktif, algoritma statistik, dan analitik berkinerja tinggi. Lanjut, yang keenam ialah manajer ilmu data. Manajer ilmu data bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola tim dalam proyek ilmu data atau big data. Yang ketujuh ialah insinyur data. Insinyur data dianggap sebagai salah satu anggota teratas tim big data, harus membangun seluruh infrastruktur untuk big data yang melibatkan hardware dan software. Yang kedelapan ialah insinyur perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak berasal di bidang ilmu komputer, terkonsentrasi pada spesifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pembuatan perangkat lunak. Lanjut, yang ke-9 ialah insinyur dan pengembangan big data. Mereka adalah pengembang sekaligus insinyur perangkat lunak yang merancang dan membuat kode pemrograman dan membuat aplikasi untuk big data. Lanjut, yang ke-10 ialah arsitek big data. Arsitek big data melakukan perancangan data dan mendapatkannya dimanapun mereka berada, dan mengordinasikan sumber daya data dari suatu organisasi. Lalu yang terakhir ialah administrator big data. Administrator big data ialah untuk bertanggung jawab untuk menjaga platform ini tetap muktahir dan menyediakan akses ke data
akses ke data tim lainnya. Mereka memadukan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengelola cluster Hedgehog, keamanan, perancangan jaringan, dengan ekspor ke proses manajemen data. Ya, segitu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang karir relate know, yang artinya pengetahuan terkait karir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dedi Fernando Lamuan Panggabean dari Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang advantage dan disadvantage dalam big data. Advantage dan disadvantage dalam big data yaitu kekurangan dan kelebihan big data. Kelebihan dari big data yaitu dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Dengan memanfaatkan big data, suatu perusahaan akan mendapatkan insight lebih sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, big data bisa ditemukan di berbagai sumber dan sebagian besar berasal dari sumber yang gratis. Selain itu, pertumbuhan big data yang sangat cepat dapat dimanfaatkan oleh data analis untuk membuat grafik interaktif, sehingga perusahaan lebih mudah memantau kondisi pasar. Dan kekurangan dari big data yaitu proses pengelolaan big data memerlukan software khusus dengan coding atau sinteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan praktisi data yang tidak mudah. Big data dan data science saling berkomplement. Persamaan antara big data dan data science adalah sama-sama dapat digunakan di berbagai bidang. Dalam data science pun ada pengolahan big data. Salah satu profesi yang bertanggung jawab mengolah big data adalah data scientist. Dengan meningkatkannya produksi data, semakin banyak pula perusahaan yang mulai merekrut data scientist untuk mengelola big data tersebut. Tak heran jika ada scientist disebut sebagai the sexy job in 21 country. Kabar baiknya, data science dapat dipelajari oleh siapapun tanpa mengenal latar belakang pendidikan. Ya, segitu sedikit yang bisa saya jelaskan arti dari advantage dan disadvantage. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Doni Hartono, NIM 1855201014. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi big data. Peningkatan jumlah data tidak akan pernah selesai. Badan Rincian IDC mengestimasikan bahwa jumlah data tumbuh sekurang-kurangnya 50% per tahun atau berlipat ganda setiap 2 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, diestimasi bahwa 90% dari seluruh data yang ada di bumi sekarang diciptakan pada 2-3 tahun terakhir ini. Ledakan jumlah dan jenis data yang terjadi membuat pendekatan
tradisional dalam pengelolaan data bagi perusahaan tidak lagi memandai. IMC memungkinkan aplikasi menjalankan advanced query atau transaksi yang kompleks dengan dataset yang sangat besar secara kilat. Sebelumnya, hal ini tidak mungkin dengan arsitektur tradisional. IMC memungkinkan data dari volume yang begitu besar disimpan di DRAM utama komputer dan bukan lagi di disk elektronik tanpa mengorbankan ketersediaan, konsistensi ataupun integritas data. Infrastruktur yang ada dioptimasikan dan kini aplikasi mampu menarik data dalam hitungan mil detik. Implikasinya terhadap bisnis cukup luar biasa. IMC membuka peluang bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam kadar yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pelayanan ke klien dan vendor dapat dilakukan secara real time. Korelasi ataupun pola untuk membantu menemukan peluang dan ancaman bisnis dapat dideteksikan secara instan dan memperhitungkan jutaan kejadian. Tidak heran bahwa dalam laporan IDC dikatakan bahwa pada tahun 2013 IMC menjadi mainstream dan bahwa perusahaan yang tidak memberdayakan teknologi IMC akan dikalahkan dengan persaingan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.